saya hormati Bapak Penasihat Posbakum, Bapak Ketua Yayasan YBBH, Bapak Ketua Posbakum, dan juga Bapak Ketua Peradi. Yang saya hormati semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari advokat, mediator maupun pararekal. Sebelum diskusi kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, nama saya Naimah SHI MHkes. Saya kebetulan dosen Fakultas Hukum di Universitas Lumajang yang saat ini sedang memegang jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Yang kebetulan saya juga aktif di beberapa lembaga hukum di Lumajang seperti di LPBHNO dan juga di Fatayat NU. Di sana juga saya memegang advokasi hukum, sehingga memang dalam kehidupan sehari-hari saya ya bergelut dengan hukum. Saya sangat senang sekali berbicara di sini. Kenapa? Karena awalnya dulu itu saya pernah pengen jadi advokat. Kenapa? Karena bagi saya itu kayak keren gitu ya. Saya baca sejarah itu advokat itu seperti pendekar yang datang di dunia persilatan untuk menolong para orang-orang yang tidak berdaya. Dalam sejarahnya kan masa Romawi dulu yang pertama kali adanya advokat itu, dimana seorang Platonus berusaha mewakilkan dirinya untuk bisa membela masyarakat miskin, untuk bisa membela masyarakat tertindas dari kekuasaan Romawi pada saat itu. Jadi dia memposisikan diri sebagai, kalau orang Jawa itu pendekar, jadi beliaunya datang untuk membela kaum-kaum yang tertindas itu, sehingga memposisikan dirinya berada di pengadilan itu untuk membela mereka. Dan advokat itu juga berusaha bagaimana caranya keadilan dan keseimbangan antara penguasa dan masyarakat itu tidak berjeda, walaupun keadilan itu kan versinya bisa berbeda-beda, akan tetapi berusaha untuk diseimbangkan sehingga masyarakat miskin dan masyarakat tidak berdaya itu benar-benar punya hak untuk bisa memperjuangkan dirinya di depan hukum. Jadi berbekal dari itulah dulu itu sebenarnya keren juga ini profesi gitu ya. Jadi kayak zaman-zamannya waktu itu saya kan suka sekali nonton drama kolosal kayak model-model Restu Singgi gitu ya, zaman-zaman dulu itu. Jadi profesi advokat ini saya bayangkan itu begitu, walaupun konteksnya berbeda. Kalau di dunia persilatan kan konteksnya persilatan gitu ya. Yang saya bayangkan di dunia hukum itu bagaimana orang-orang yang ingin menindas masyarakat yang tidak berdaya itu kemudian diselamatkan oleh advokat gitu. Itu zaman saya masih kuliah S1 itu pikiran saya begitu. Kemudian geser-geser berikutnya ketika sudah lulus saya ikut PKPA. Jadi sudah saya melangkah ke PKPA gitu ya. Setelah selesai PKPA ternyata saya ini kurang natak. Pertama kali saya ikut aktif penanganan kasus gitu, ternyata kasusnya itu kasus tentang pelecehan perempuan gitu ya, kasus pemerkosaan yang kebetulan teman sekampus saya korbannya. Akhirnya saya mengundurkan diri, tidak jadi meneruskan karena itu tadi kurang natak. Jadi model-model advokat memang harus memiliki jiwa yang kuat, tidak terpengaruh oleh kasus yang sedang dia tangani. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Penasihat tadi, ya kasus ya kasus, kita ya kita berteman dengan orang ya kita berteman dengan orang. Diri kita nggak boleh ikut larut di dalam penanganan kasus tersebut. Jadi ketika saya nggak seimbang di situ, akhirnya saya memilih, oke lah saya tetap berada di posisi berada di penegakan hukum, akan tetapi saya mundur sedikit langkah saja untuk berada di akademisi saja, karena itu tadi kurang natak. Akhirnya PKPA saya yang waktu itu ikut di kampus hanya sampai di situ lulus sertifikat PKPA, tidak sampai
ikut ujiannya. Lalu kemudian saya melangkah ke S2 untuk bisa memberikan, saya ingin bagaimana caranya mencetak generasi hukum yang menjadi penegak hukum. Akhirnya saya geser ke situ untuk bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum. Yang walaupun pada akhirnya saya memotivasi dan memberikan dorongan walaupun sedikit kepada suami saya untuk ini loh profesi yang keren gitu loh, advokat itu keren, kenapa sih kok tidak mau gitu. Yang pada akhirnya karena ketemu senior-senior, beliau akhirnya mau untuk mengikuti jejak para seniornya untuk menjadi advokat. Itulah kenapa saya merasa bahwa profesi advokat itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang bahwa oh ya urusan baik pengacara ya berarti uang, berarti mencari uang. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana caranya masyarakat itu bisa mendapatkan haknya, bisa mendapatkan hak hukumnya di mata hukum itu. Kenapa? Karena masyarakat itu kan berada di posisi lemah. Sekaya apapun, sepintar apapun, yang tidak mengerti hukum itu bagi kita itu kan mereka itu termasuk kategori lemah yang perlu untuk dibela. Walaupun profesor, tapi profesornya itu profesor teknik misalkan, kena perkara hukum, kira-kira beliaunya mampu apa enggak? Saya yakin masih kalah dengan para pokrol dan para regal ya. Kenapa? Karena memang bidangnya sendiri-sendiri. Satu hal lagi kelebihannya advokat itu panjenengan ini menguasai dan berusaha untuk memahami semua bidang hukum, baik itu pidana, perdata, tata usaha negara, dan semua hal acara. Sementara kalau kami akademisi, satu hal ya satu, misalnya perdata ya perdata, pidana ya pidana, tata negara ya tata negara. Oleh karena itu memang apa ya, sebenarnya jenjang belajarnya advokat itu terus dan terus. Ketika ada kasus perdata, maka yang dipelajari perdata. Ada kasus pidana yang dipelajari pidana. Sehingga memang keilmuannya itu bagi saya itu lebih luas ketimbang kami yang hanya terfokus pada satu bidang. Tetapi mungkin untuk ke dalamnya memang akademisi yang lebih fokus untuk satu bidang itu. Itu untuk advokat ya. Kemudian satu hal lagi, paralegal. Paralegal ini sebenarnya kalau dikenal-kenal oleh masyarakat itu pokrol, yang katanya Pak Maroto tadi, sebenarnya advokat itu juga pokrol, itu dalam istilahnya begitu ya. Tetapi masyarakat itu sering salah memikirkan bahwa ketika pokrol itu ya orang-orang yang berusaha untuk gelek-gelek perkara itu gitu ya. Wah, wis diparani pokrol iki wis jelas gelek-gelek duit, gelek-gelek perkara gitu ya. Karena semua yang ada di masyarakat itu apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan itu yang diungkapkan. Makanya saya sangat setuju sekali ketika paralegal ini harus dilembagakan, harus dilegalkan. Kenapa? Karena biar tidak banyak yang bergentayangan, tidak karu-karuan gitu. Seperti cenderung kemana-mana banyak gitu ya. Ini sopo pokrole sopo itu kan tidak jelas. Tapi kalau sudah legal, oh ini Bu Khalida punyanya YPBH, oh ini Mas His ketuanya pos baku, mau beliau pengacara dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah dilegalkan itu kan masyarakat lebih yakin, lebih percaya. Oh ini sudah ada legalitasnya, walaupun belum advokat tapi paralegal itu termasuk kategori yang legal. Apakah paralegal itu profesi? Bukan ya. Paralegal itu masih belum profesi, sehingga mungkin kode etik secara khusus itu tidak ada. Akan tetapi ada aturan-aturan tertentu yang memang harus dipunyai. Kalau advokat memang sudah ada kode etiknya, tetapi kalau paralegal itu masih belum, karena masih belum sebuah profesi. Bolehkah paralegal itu beracara? Paralegal kalau beracara itu tidak sampai ke pengadilan, tetapi dia mempunyai banyak tugas dan kewenangan. Di antaranya
memberikan konsultasi hukum, memberikan evaluasi, penelitian hukum, menyelesaikan masalah di lapangan. Akan tetapi tidak bisa sampai penanganan ke pengadilan. Oleh karena itu dalam menangani masalah, sebaiknya berkonsultasi dengan advokat. Kalau sudah dilembagakan begini kan jelas ya. Oh, ini paralegalnya ya BPH, berarti di atasnya sudah ada advokatnya, sudah ada penanggung jawabnya. Berarti ngerti kan nanti persoalan itu sampai ke pengadilan ada yang menangani. Kalau persoalan itu sampai ke acara mediasi ada mediatornya, gitu ya, sudah jelas. Tetapi kalau paralegal yang gentayangan tadi itu yang di mana-mana tuh nggak tahu nanti harus kemana itu ya, sehingga memang sangat pas sekali kalau paralegal ini dilegalkan seperti ini, sehingga masyarakat itu harus tahu bahwa tidak semua pokrol, tidak semua yang bergentayangan di luar itu menjadi masalah di masyarakat, tetapi ada loh yang untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Saya hanya sedikit saja ya untuk memancing diskusi, monggo didiskusikan lebih lanjut, karena sebenarnya terkadang itu apa yang ingin kita sampaikan ketika ditanya baru keluar gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi itu hanya sekilas, karena kata beliaunya yang penting sejarah dan tugasnya paralegal disampaikan. Untuk selanjutnya, karena saya yakin kepala sarjana hukum, kepala orang-orang yang bergerak di bidang hukum itu penuh dengan pertanyaan, penuh dengan pendapat, penuh dengan banyak masukan-masukan dan saran, sehingga ketika sarjana hukum satu ada satu pemikiran, berkumpul lagi satu ada dua pemikiran, dan seterusnya, sehingga saya yakin banyak sekali hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Monggo nanti kita sama-sama bagaimana kita membahas apa saja sih perannya paralegal dan advokat ini untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Untuk selanjutnya kami serahkan ke narasumber kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Terima kasih hadirnya para advokat dan juga para legal di acara kuliah hukum. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri dari dari kampus dari Universitas Lumajang. Jadi kalau bahasa teori panjang lebar, kalau bahasa praktisi biasanya pendek-pendek. Siapa yang setuju saya ini pokrol apa pengacara? Jadi sama Pak Marwoto ini saya ini pokrol. Iya Pak ya? Bisa jadi pokrol ini. Iya. Iya. Jadi terlepas perdebatan daripada pokrol, pengacara, advokat dan lain sebagainya, yang jelas ada kewajiban bagi kita semua untuk hadir memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jadi berbicara keadilan memang relatif, tidak bisa disamakan. Jadi ketika berbicara ini paralegal bahwa perkara duitnya yang makan banyak pengacara, adil atau tidak dilihat dari tugasnya, beban tanggung jawabnya. Jadi keadilan tidak harus sama. Tetapi di dalam LBH kita ini kita akan mengatur sedemikian rupa agar tatanan organisasi berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya saling curiga, ya kan? Sehingga nanti ada yang namanya aturan penggunaan keuangan terkait dengan dana-dana yang masuk ke pos baku.
Jadi berbicara terkait dengan perjalanan advokat di Lumajang khususnya Pradi ya. Terkait dengan Posbakum sudah dijelaskan oleh ketuanya tadi, sejarahnya dulu dibidani oleh kawan-kawan Pradi dan kita tinggal melanjutkan saja. Dan dibentuknya Posbakum ini harapannya bisa meluaskan jaringan, memberikan perasaan ada di masyarakat yang peduli kepada mereka. Bahasa bantuan hukum bukan berarti ya harus gratis semua ya. Jadi bukan berarti harus gratis semua. Dalam artian kita mengantarkan mereka yang mencari keadilan ya, walaupun tidak ada biaya ya, tapi kan ditanggung oleh mereka dalam perjalanannya ya. Jadi tidak harus kita yang ngasih duit, kamu datang ke sana ini duitnya, kan tidak harus begitu ya. Dengan kita hadir, memberi nasihat, memberi masukan, kemudian dia bertanya, kita jawab. Cuman pertanyaannya, kalau yang ditanyakan ini belum belajar ya, belum belajar dulu, kira-kira itu nyasar apa nyampe gitu loh. Pertanyaannya kan di situ aja. Makanya kita mengumpulkan di sini supaya kita itu terlepas ada forum tidak ada forum, kita belajar lagi. Baik itu perkara apapun sudah, entah itu mengurusi surat menyurat, mengurusi perkara yang sudah terjadi di masyarakat, pidana, perdata, atau apapun bentuknya. Nah kalau kita nggak belajar dan tidak tahu jaringan, ya kasihan masyarakat. Jadi saya juga terima kasih karena Posbakum ini sudah tersebar di seluruh kecamatan, ya kan? Harapan saya kehadiran itu nanti untuk hari ini adalah tahap pengenalan. Tapi kalau masyarakat sudah tahu, oh di Candipuro ada Posbakum, ketuanya ada namanya Pak Gito. Ya, datang ke sana berkonsultasi. Kalau memang belum bisa memberikan arahan yang meyakinkan, bawa ke pengacaranya. Ya. Jadi tugas paralegal itu bukan menanyakan berapa kamu punya duit. Ya. Kalau apa yang ditanyakan berapa kamu punya duit, ya balik orangnya gitu kan. Ilmu gak didapat, pengetahuan gak didapat, jalan gak ditunjukkan ya. Tapi pertanyaannya langsung to the point. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh di sini. Jadi kita harus memberikan wawasan dulu. Ya, mereka hadir, kita tanya identitas, ya, kita tanyakan permasalahannya, apa yang dimilikinya. Nah, jadi jangan duitnya yang dimiliki, apa yang dimiliki bukti-buktinya, nah, gitu loh. Jadi harus clear ya. Jadi tugas kita itu mengantarkan ke sana, ya. Tapi ketika yang diperjuangkan adalah hartanya, baru tanya punya biaya tidak, gitu loh. Jadi harus dipilah-pilah itu, harus dipilah-pilah, gitu loh. Jadi kemudian baru diarahkan. Karena tugas paralegal itu adalah mendampingi, mengarahkan, ya, juga memberikan wawasan. Nah, tentu di situ harus ada ilmunya, ya. Jadi berbicara ini bicara pidana apa ya? Ya ke belakang dulu, buka itu Google. Oh, penganiayaan itu pasalnya berapa, ya kan? Oh, ditinggal suami itu masuk KDRT apa enggak? Lah itu kan juga perlu gitu loh. Jadi setelah itu keluar lagi gitu kan. Nah, oh ini bisa masuk perdata, oh ini bisa masuk pidana gitu kan. Tapi lebih jelasnya, nanti kita bisa hadirkan pengacaranya,
kita akan menjadwal insya Allah dalam setiap bulannya ya ada jadwal silaturahmi konsultasi. Jadi misalkan di di kecamatan Jatiroto itu ada masyarakat mau konsultasi, ya kita jadwal setiap tanggal 5 di Jatiroto. Sehingga mereka harus sabar nunggu tanggal 5 karena tanggal sebelum itu bukan gilirannya. Nah selanjutnya kalau ke Susu ya bawa ke Lumajang ke pusat. Nah jadi disitulah tugas dari para legal lebih kepada ya kan mengarahkan, memberi masukan, menunjukkan jalan biar gak kesasar. Baru berbicara nanti ketika ketemu dengan advokatnya, ibaratnya dokternya, baru di situ akan ditanyakan secara lebih detail. Dan advisnya disampaikan di situ. Ya, jadi ketika kita sudah menyediakan diri sebagai paralegal ataupun advokat, mau tidak mau dan masyarakat akan menganggap kita orang yang tahu hukum, tahu caranya mengatasi atau caranya menyelesaikan masalah hukum. Lah kalau kita tidak belajar ya kan, nanti jangan sampai ada bahasa gledai gak robisan. Ya jangan gitu, harus pinter-pinter ya. Itu setelah di sini nanti ada tim yang akan mengkaji konkretnya bagaimana, sistem pembiayaannya bagaimana, kalau nggak mampu bagaimana syaratnya, karena syarat tidak mampu kan harus menunjukkan kartu SKTM dan sejenisnya itulah gitu ya. Jadi kalau berlisan saja saya nggak mampu Pak, tapi tidak ada buktinya ya kita nggak langsung percaya aja. Karena apa? Tidak ada di antara kita itu yang siap dengan biaya perkara. Jadi kalau biaya nikah biasanya disiapkan, tapi kalau biaya perkara itu jarang ada yang siap ya. Jadi seperti itu. Kita sambil diskusi ya terkait dengan pembahasan ini, karena waktu juga sangat pendek untuk acara kuliah hukum ini. Nanti akan segera kita lanjutkan dengan halal bihalal. Setelah halal bihalal isoma dulu, habis isoma kita kumpul lagi untuk pembahasan teknis jika terjadi masyarakat hadir ke tempat kita masing-masing ya. Jadi untuk acara diskusi ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas, monggo bisa ditanyakan. Jadi lebih lagi kepada kami berdua di sini. Untuk itu kepada moderator ada tambahan dari Bu Naimah. Sebentar ya, ada yang terlewat. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang paralegal, jangan mencantumkan atau membuat istilahnya kayak flyer atau apa dengan identitas advokat. Soalnya itu nanti panjenengan bisa kena ancaman pidana. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya melihat banyak yang begitu. Saya juga di desa itu seringkali saya lihat tulisannya advokat tapi kok SPD. Nah, tulisan advokat tapi kok S-nya disembunyikan ya. Jadi begitu ya. Sebenarnya kenapa kok harus ada paralegal gitu ya, yang ada advokat? Karena di Indonesia ini masalahnya kan luas sekali jangkauannya, masalah di masyarakat banyak gitu guys, sehingga advokat ini membutuhkan tangan-tangan untuk membantu. Itu adalah kepanjangan tangan para advokat dan sekaligus mengkader untuk berikutnya para paralegal ini nantinya bisa menjadi advokat yang handal, yang sudah terlatih. Awalnya dari mana ya? Dari paralegal itu. Apakah para
paralegal itu suatu hari nanti dihapuskan ketika advokat sudah banyak, bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Saya analogkan dengan dukun bayi. Dukun bayi itu dulu kan legal, boleh, karena waktu itu bidan sangat sedikit sekali, apalagi di desa-desa terpencil di luar Jawa itu sedikit sekali sehingga dia boleh menolong persalinan. Akan tetapi setelah dianalisa itu bidan sudah banyak, maka bidan itu akhirnya yang mengepalai untuk persalinan, sehingga dukun bayi tidak boleh lagi menolong persalinan kecuali dalam pengawasan bidan. Demikian pula posisi paralegal itu boleh memberikan nasihat hukum, konsultasi hukum, tetapi dia tetap harus di bawah pengawasan atau nasihat dan bimbingan para advokat, sehingga jangan sampai panjenengan semua memasang plakat dengan tulisan advokat. Saya soalnya berkali-kali beberapa desa yang agak jauh itu ada tulisan begitu, advokat tapi belakangnya SPD, ada yang SE. Ini kok lucu ceritanya begitu ya. Itu saja tambahan dari saya. Sekian. Baik, berikut tadi materi atau yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Selanjutnya kami buka 3 pertanyaan dari peserta yang ingin menanyakan terkait hal yang disampaikan tadi oleh pemateri. Silakan yang ingin bertanya, acungkan tangan. Ya, oke. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari awal sampai anu kok tidak ada prinsip dari pos bantuan hukumnya sendiri. Nah sekarang kami ini penuh pertanyaan. Ya, ada pertanyaannya. Apabila ada orang tidak mampu, ya itu kan harus ditolong. Nah orang itu, orang itu datang ke kantor menemui advokat. Ternyata orang itu tidak mampu, ya. Lah, tadi disinggung kita menunjukkan ATM yang tidak mampu, dan ini kita tolong, ya. Tapi jangan sampai advokat yang membela sampai akhir, sampai Mahkamah Agung, jangan sekali-kali minta uang kepada orang yang bersangkutan melalui kliennya, ya. Tapi itu untuk menjaga nama baik, katanya gratis, tapi dimintai duit. Seandainya kita mendatangi, ya dikasih monggo, nggak dikasih jangan minta uang. Itu saran dari saya. Nah, kalau perdata, ya itu harus dilihat. Perdata itu yang permasalahan adalah masalah harta. Kalau pidana masalah natik. Nah, perdata itu pasti ada uangnya. Tidak mau gratis Mahkamah Agung. Kan begitu ya. Jadi harus dilihat dulu. Nah, sebenarnya ya kalau bisa pos bantuan hukum segera jangka pendek maupun jangka panjang memberi penyuluhan ke masyarakat biar tahu ini loh program-program pos bantuan hukum Lumajang. Jadi jelas apabila ada biaya, kalau tidak ya tidak. Ya. Selain itu, ya jangan sekali-sekali ada advokat membunuh karakter advokatnya sendiri. Nah itu banyak soalnya. Nah, jangan sampai itu nanti soalnya saling mencari kesalahannya. Advokat banyak salahnya. Jadi jangan sampai ada advokat itu yang saran dari pos bantuan hukumnya itu jangan sampai ada advokat yang membunuh karakter. Misalkan bos saya menang, itu kalah itu, walaupun dia senior, saya baru junior.
Jangan sampai. Soalnya hukum di Indonesia itu lain sama hukum luar negeri, terutama Amerika. Tapi di sini kata-kata ya, ada nyanyi Uma Irama, ada uang abang saya. Kan begitu kebanyakan kan? Kita terbuka aja kan? Kita juga melakukan semuanya kok. Tapi pernah bersikap, gitu. Saya ngotot, Pak Marwata mau cari apa? Cari duit atau hukum? Kalau hukum masalah hakim, ngerti tidak? Mati saya, tidak bisa berkutik. Nah, saya kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman saya ini bisa diterima oleh rekan-rekan bantuan hukum atau semuanya berada di Lumajang. Saya akhiri dulu. Baik, mungkin pertanyaan lanjut saja. Oke, lanjut. Yang di depan. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari Pasbakum Jatiroto. Ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan karena saya juga masih belajar. Itu yang pertama, kami di sini kan sebagai paralegal ya, membantu juga jika ada permasalahan yang ada di khususnya Jatiroto, berkonsultasi ya, itu saya tanyakan kaitannya dengan gratis tadi itu gratis, itu konsultasinya gratis atau bagaimana? Dalam perkara itu ada yang perkara pidana perdata gitu. Sepengetahuan saya, yang sering konsultasi sama saya itu kan biasanya itu masalah perceraian ya, masalah KDRT gitu. Itu kadang-kadang kalau kalau misalkan minta bantu ke pengacara atau apa, gimana, waduh mbak mahal, mbak banyak ya bagi mbak gitu, pasti itu Pak. Itu kaitannya dengan gratis tadi itu, gratis yang bagaimana gitu. Yang pertama, yang kedua, di sini para legal di sini saya terus terang terima kasih ya, banyak belajar sekali. Di daerah Jatiroto itu saya kebetulan aktif di LSM Patayat. Jadi saya juga 1 bulan sekali itu saya sosialisasi ke ranting-ranting. Itu di ranting-ranting itu ada juga bidang hukum. Itu juga kan jika ada permasalahan itu teman-teman itu juga tanya, Pak, posnya itu di mana? Mungkin dari Pasbakum di sini dijadwalkan ke Jatiroto tanggal berapa gitu ya,